Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jumpa lagi di channel Mugniji. Dan kali ini gua mau bahas sesuatu yang bikin panik dan dilema ya. Nah di sini teman-teman bisa lihat ada kebijakan konten dan katalog ditandai merah ya, atau tidak sehat. Nah pertanyaannya, bahaya gak sih gitu. Dan mungkin kemarin teman-teman juga pernah lihat ada konten kreator itu dibuat sih setahun yang lalu ya, dan menyimpulkan ini tidak bahaya. Ya betul, dulu tidak bahaya, tapi sekarang sistem Lajada makin diperketat, dan ini menjadi bahaya banget kalau teman-teman mengabaikan di bagian kebijakan konten dan katalog ini. Kenapa gue bisa bilang begitu? Karena ini sudah kejadian di toko saya. Jadi ada produk saya yang dinonaktifkan oleh si Lajada karena kebijakan konten dan katalog. Nah, jadi gue itu nerima email ya dari Lajada. Ini ya, ini emailnya. Produk Anda telah dinonaktifkan karena pelanggaran atas kebijakan kualitas produk yang diajukan oleh pelanggan. Nah, jadi dan di sini dikirim tanggal 10 November 2002 ya. Jadi baru kemarin ya, seminggu yang lalu. Oke. Untuk kebijakan ini kebijakan di produk. Jadi kan sekarang banyak banget ya, mungkin teman-teman juga sering menemukan notif soal kebijakan produk itu di layar utama seller center Lazada. Dan ini mau gua bahas kali ini ya. Oke, balik lagi ke seller center. Nah, untuk kebijakan konten katalog ini ada beberapa kebijakan konten dan katalog itu dimulai dari kebijakan duplikat dan kebijakan produk, kebijakan penamaan nama produk, dan masih banyak lain. Nah, jadi kesimpulannya ini bahaya banget kalau misalkan teman-teman tidak dikontrol dari sekarang atau tidak diperbaiki dari sekarang. Nah, untuk melihat eh, konten dan katalog yang dilanggar oleh toko kita, pertama-tama kita akan klik di bagian tampilkan lebih ya, klik di bagian sini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat perlu ditingkatkan, perbaiki performa Anda dengan memperhatikan tadi ada yang order, kesehatan toko, dan poin pelanggaran. Mungkin di sini kelihatannya bagus ya. Nih, punya saya bagus ya, semua berjalan baik ya. Namun teman-teman cek ke bagian bawah. Untuk tingkat pembatalan semuanya bagus, namun ada kebijakan konten dan katalog ditandai warna merah sini ya. Nih, teman-teman saya cek ya. Kebijakan konten dan katalog di sini ditandai warna merah. Dan teman-teman boleh geser, dan di sini ada 11 pelanggaran atau jumlah pelanggaran 11 produk ya. Sekarang kita cek produk apa aja sih yang diberi pelanggaran. Oke. Kita akan klik di bagian detail ya. Jadi ini ada beberapa produk yang diklaim melakukan pelanggaran. Nah, di halaman paling atas ini adalah banding yang udah saya ajukan, yang tadi berhubungan dengan email ya. Dan ini sudah bisa tampil kembali dengan mengajukan banding itu. Nah, gimana sih cara untuk mengecek pelanggaran yang dilakukan? Nah, kita cek dulu yang ini ya, yang sesuai email tadi. Nah, jadi di sini produk saya ini mendapatkan feedback dari si pembeli, ulasan kurang baik ya intinya ya. Nah, nih saya baca ya biar lebih jelas. Produk ini telah dinaktifkan karena kami mendapatkan feedback terkait kualitas produk yang diajukan oleh pelanggan Anda. Mungkin pernah menerima keluhan bahwa produk yang dikirimkan rusak, cacat, kedurasi, atau produk tidak sesuai dengan deskripsi pada halaman detail produk. Untuk menghindari lebih banyak keluhan pelanggan, harap perhatikan masalah di atas dan lakukan pengeditan yang dilakukan sebagai pengaktifkan klip produk Anda. Untuk informasi lebih lanjut klik di sini. Nah, jadi di sini si Lajada menilai bahwa produk yang saya jual ini tidak sesuai judul. Jadi antara deskripsi sama judul produk itu beda.
yang mengakibatkan kekecewaan dari si pembeli. Karena saya cek emang di situ ada ulasan dari pembeli itu barang tidak sesuai, padahal di deskripsi jelas. Mungkin si pembeli itu kurang baca kali ya, kurang baca di bagian deskripsi dan melakukan laporan ke Lazada, atau Lazada mendeteksi bahwa ulasan ini kurang baik, apalagi dia memberikan bintang 1 di produk kita. Nah teman-teman, untuk bagian sini solusinya adalah kita harus merubah deskripsi meskipun hanya satu kalimat saja, dan ini sudah bisa aktif kembali. Ini solusi ya untuk teguran seperti ini. Oke, nah sekarang kita bahas yang lain. Untuk mengecek poin pelanggaran yang teman-teman terima, kita tinggal klik aja sama seperti tadi ya, bagian panah ini, dan teman-teman tinggal baca di bagian sini aja. Nah kalau ini kan kebijakan pelanggarannya ada di bagian kategori ya. Jadi di sini ada kebijakan kesalahan kategori ini. Teman-teman tinggal robah aja atau edit produknya dengan klik di bagian sini dan sesuaikan dengan kategori yang tersedia, atau mungkin teman-teman bisa pilih kategori yang benar-benar mendekati dengan produk teman-teman, dan ini bisa hilang. Ini ada 11 produk yang benar-benar gua perhatiin ya. Oke teman-teman, jadi untuk cara menghilangkan simbol merah atau konten katalog tidak sehat, teman-teman wajib untuk merubah di bagian sini ya, di bagian halaman ya. Teman-teman tinggal cek aja, ini semua dicek nih, dicek semua. Nah ini sama kesalahan kategori ya, karena sekarang kan Lazada itu makin ketat, karena saya cek juga di beberapa platform seperti Facebook itu banyak keluhan dari seller tentang penghapusan produk, bahkan ada yang dinonaktifkan. Nah ini disebabkan karena tidak patuhnya atas kebijakan konten dan katalog yang disaranin oleh si Lazada. Jadi saran buat teman-teman ya, coba cek untuk produk teman-teman. Bisa juga teman-teman itu cek di bagian assortment growth center ya, di bagian sini juga bisa teman-teman cek ya. Nah di sini juga lebih jelas ya, ada, nah di sini tampil ya produk yang menerima hukuman peringatan nih. Ini udah tampil di sini, ini yang produk sampai dinonaktif, karena ini udah gua perbaiki dan udah tampil kembali teman-teman ya. Jadi poinnya, poin paling penting teman-teman jangan mengabaikan, cepatlah segera perbaiki konten dan katalog teman-teman sebelum diberikannya poin pelanggaran seperti penonaktifan produk yang mungkin bisa meningkat dengan penonaktifan toko. Nah, jelas ya, apalagi kalau udah sampai poin 48 ini bahaya banget. Oke teman-teman, semoga video singkat ini bisa membantu mengenai kebijakan konten dan katalog yang di simbol warna merah atau tidak sehat. Teman-teman coba cek di bagian yang saya rekam di video ini ya. Oke, semoga video membantu, dan jangan lupa untuk like dan subscribe, dan silakan tinggalkan komentar jika ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.